Tahun 1357, sebuah peristiwa tragis terjadi di tanah Jawa. Perang yang dikenal sebagai Perang Bubat bukan hanya sekadar konflik militer, tetapi juga kisah tentang cinta yang berakhir dengan pengkhianatan dan kehancuran. Peristiwa ini melibatkan dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda, serta dua sosok penting, Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Bagaimana kisah ini terjadi? Dan apa dampaknya bagi Nusantara? Mari kita telusuri sejarah Perang Bubat. Majapahit, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, adalah kerajaan yang hampir menyatukan Nusantara. Namun, satu wilayah yang belum tunduk adalah Kerajaan Sunda. Untuk memperkuat hubungan, Hayam Wuruk berencana menikahi Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Prabu Linggabuana, Raja Sunda. Ia berharap pernikahan ini akan membawa perdamaian. Namun, Gajah Mada memiliki pandangan lain. Sebagai pemegang Sumpah Palapa, ia ingin seluruh Nusantara takluk pada Majapahit, bukan hanya sekadar sekutu. Ketika mendengar rencana pernikahan ini, Gajah Mada melihatnya sebagai kesempatan untuk menundukkan Sunda. Singkat cerita, terjadilah kesepakatan untuk menikahkan putri dari Kerajaan Sunda dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dengan niat baik, Prabu Linggabuana beserta rombongan berangkat ke Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka membawa Dyah Pitaloka beserta para bangsawan dan prajurit kerajaan. Mereka berharap akan diterima dengan kehormatan sebagai keluarga baru dari Kerajaan Besar Majapahit. Namun, sesampainya di Pesanggahan Bubat, mereka mendapati situasi yang berbeda. Tidak ada penyambutan resmi dari Hayam Wuruk. Hanya pasukan Majapahit yang berjaga. Suasana yang semula penuh harapan berubah menjadi ketegangan. Kemudian datanglah Mahapatih Gajah Mada, bukan untuk menyambut dengan kebesaran, melainkan dengan sebuah tuntutan. Dyah Pitaloka tidak akan menikah sebagai permaisuri, melainkan sebagai tanda penyerahan Kerajaan Sunda kepada Majapahit, ucap Gajah Mada. Prabu Linggabuana tersentak marah. Baginya, ini adalah penghinaan yang tak termaafkan. Sunda bukanlah kerajaan yang akan menyerahkan diri begitu saja. Ia datang dengan kehormatan, bukan sebagai pihak yang kalah. Kami datang dengan niat baik, tetapi kau mengubahnya menjadi penghinaan. Kami lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kehinaan, ucap Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana dan pasukannya tidak tinggal diam. Meski jumlah mereka lebih kecil, mereka memilih melawan. Perang pun pecah di Pesanggahan Bubat. Pasukan Sunda berjuang mati-matian, tetapi pasukan Majapahit jauh lebih besar. Dalam waktu yang lama, prajurit Sunda mulai berguguran satu persatu.
Prabu Linggabuana sendiri bertarung hingga titik darah penghabisan, tetapi akhirnya ia pun gugur di medan perang. Melihat ayah dan para pengikutnya gugur, Dyah Pitaloka tidak memiliki pilihan. Ia menolak hidup dalam kehinaan dan memilih mati dengan kehormatan. Dengan air mata yang berlinang, ia menusukkan konde emasnya ke jantungnya, mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa ini menjadi simbol kehancuran hubungan antara Majapahit dan Sunda. Dari pernikahan yang diharapkan membawa perdamaian, kini yang tersisa hanyalah dendam dan luka yang mendalam. Ketika kabar ini sampai ke telinga Hayam Wuruk, ia diliputi kemarahan dan kesedihan. Ia kehilangan calon istrinya, dan hubungannya dengan Sunda hancur selamanya. Ia pun kecewa pada Gajah Mada. Konflik ini menandai awal kemunduran Majapahit. Hubungan Sunda dan Majapahit tidak pernah pulih kembali. Sementara itu, Gajah Mada yang sebelumnya begitu berkuasa mulai kehilangan pengaruhnya. Tak lama setelah ini, ia menghilang dari catatan sejarah, diakini mengundurkan diri dari pemerintahan. Perang Bubat bukan hanya tragedi bagi dua kerajaan, tetapi juga bagi Nusantara. Cinta yang seharusnya menyatukan justru berakhir dengan pertumpahan darah. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang didapat dengan cara licik hanya akan membawa kehancuran. Hingga kini, kisah Perang Bubat masih dikenang, menjadi bagian dari luka lama yang tertulis dalam sejarah Nusantara. Inilah kisah Perang Bubat, cinta yang berubah menjadi tragedi, dan ambisi yang berakhir dengan kehancuran.